Hai sahabat rajut online, gimana semangat merajut kalian hari ini? Kalau kalian semangat, maka kalian akan membuat sesuatu yang unik seperti bunga ini. Atau kalian bila lebih semangat lagi, maka kalian akan membuat seperti ini, mobil. Atau kalian mempunyai semangat yang super semangat, maka kalian akan membuat seperti pohon pisang seperti ini. Oke, jangan skip video ini. Buat apa hari ini kita akan membuat ini. Oke, baik sahabat rajut online. Sebelumnya kita udah belajar tentang tusukan-tusukan dan cara membaca sebuah pola. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke inti, yaitu cara membuat kaktus. Yang pertama, kita membuat simpul terlebih dahulu. Oke, saya akan perlahan untuk tutorial ini kalian karena tutorial ini itu dikhususkan untuk bagi yang pemula. Masukkan, ditarik. Masukkan hakpennya. Saya memakai katun Bali. Boleh juga memakai mil katun. Nanti hakpennya disesuaikan nomor 4 atau nomor 5 ya. Kalau untuk katun Bali itu nomornya 3 atau 4. Oke, setelah kita membuat tumpul, barulah kita membuat rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Oke, kita sudah membuat rantai sebanyak 21. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk row yang kedua atau putaran yang kedua. Setelah kita membuat rantai sebanyak 21 kali. Ini untuk rantai 21, ini lubangnya yang ini ya. Dan kita jika merajut untuk membuat single crochet, itu ingat, jangan lubang yang pertama, tapi kita masukkan di lubang yang kedua. Berarti lubang yang ini. Ini ya. Masuk. Ambil benang. Masukkan. Akan ada 2. Ambil benang. Masuk. Sekali lagi. Masuk, ambil benang, masuk, ada 2, ambil benang, masuk, masuk, ambil benang, ada 2, ambil benang, masuk. Oke, buat single crochet sampai di lubang yang terakhir. Nanti jadi berkurang 1 ya. Tadi kan kita buat itu rantai 21. Karena kita lengkap 1, berarti nanti kita akan mendapatkan jumlahnya 20 single crochet. Nih. Oke, paham ya? Semoga kalian bisa mengikuti tutorial ini. Ini untuk yang di sini, benang yang di ujung kita buat simpulnya atau selip knotnya. Kita
ikut rajut aja. Jadi ikut dirajut kayak gini tuh, masuk, akan ikut dirajut. Nah seperti ini. Jadi biar kuat aja. Nanti sisanya bisa dipotong ya, biar nggak mengganggu pekerjaan kita selanjutnya. Ini potong aja yang ini. Oke sahabat rajut online, kita sudah selesai untuk putaran yang kedua atau row yang kedua. Nah, jika kita mau row yang ketiga, itu kita buat rantai 2 aja. Rantai 2. Setiap kita mau bolak-balik, itu kita akan membuat rantai. Bisa rantai 1, bisa rantai 2, bisa rantai 3, tergantung nanti pendesainnya. Lalu balik. Balik posisinya. Oke, untuk yang putaran ketiga, oke kita lihat di sini ya. Ini adalah lubang yang pertama. Ini lubang yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat ketika kita membuat single crochet, itu ada lubang yang ini sebelah seperti ini. Ini yang depan. Oke, ini yang depan. Jadi ada 2 nih. Ini yang depan, yang ini yang belakang. Ini depan, belakang, depan, belakang. Untuk putaran yang ketiga, row ketiga, saya mau membuat half double crochet dengan pengambilan belakang dari single crochet tadi. Kalau dibilang ini namanya adalah back loop. Ini front loop yang depannya. Front artinya depan, back artinya belakang. Jadi kita ngambil yang backnya aja. Ingat kalau half double crochet kita ambil benang terlebih dahulu. Oke. Lalu kita masukkan ke yang back loopnya aja. Jadi di sini. Ini back ya. Ada 3 ya kalau half double crochet. Kita ambil seluruhnya, 3 lubangnya. Oke, ini saya pelan-pelan banget. Oke, seperti itu. Ambil lagi. Oke. Masukkan ke back loop. Ingat, back loop. Oke. Back loop. Ada 3. Oke, seperti ini. Saya ulang lagi ya. Ambil benang, masukkan hanya yang backnya aja. Ambil benang, masukkan, ada 3. Ambil benang dan masukkan seluruhnya. Oke, paham ya? Nanti lanjutkan untuk pembuatan half double crochet. Diingat, itu kita hanya mengambil back loop. Jangan jadi ngambilnya nggak seluruhnya. Oke, dilanjutkan. Nanti kita akan mendapatkan 20 half double crochet. Dihitung ya jumlahnya agar tidak salah. Oke sahabat rajut online, ya jadi seperti ini ya bentuknya tuh. Jadi ada sisa-sisa yang loopnya, yang depan loop, front loopnya, jadi akan seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi ke row ke berapa tadi ya? Keempat. Kita buat rantai 1. Biasanya kalau rantai 1 itu berarti kita selanjutnya kita buat single crochet. Lalu kita balikan posisinya. Oke, sekarang kita masuk ke putaran keempat, row keempat. Kita masukkan pembuatan single crochet, masukkan seluruhnya ya, baik front ataupun back. Jadi ngambilnya yang di sini nih, tuh, yang di bawah.
Nah, ya. Jelas ya? Saya akan pelan-pelan. Jadi masuk seluruhnya yang di sini. Oke, buat single crochet sebanyak 20 kali. Merajut fungsinya, manfaatnya itu sebagai melatih konsentrasi. Karena kalau kata orang-orang, pembuatan amigurumi itu lebih rumit dari rajutan yang lainnya. Karena kalau amigurumi, kalau misalkan hitungannya salah, itu kita harus mengulang lagi, didede lagi. Oke, jadi kita buat single crochet seluruhnya. Oke sahabat rajut online, saya sudah selesai untuk row yang keempat. Sekarang kita buat row yang kelima. Row kelima balik lagi. Kita buat rantai 2, chain 2, lalu kita balik. Kita akan kembali lagi membuat half double crochet. Ingat ya, ambil benang. Kita ambil yang mana, back apa front? Tentu yang back ya. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, selesai untuk putaran kelima. Putaran keempat, putaran keenam kita buat rantai 1 lalu balik. Nah, jadi pembuatannya selang-seling. Setelah membuat half double crochet, kita buat rantai 1, lalu kita buat single crochet. Nanti sebanyak 20 single crochet. Batasnya pokoknya kalau kita sudah membuat half double crochet, nanti pas ujungnya kita buat rantai 1. Setelah udah single crochet sudah selesai, kita akan membuat half double crochet yang hanya kita ambil back loop. Nanti jangan lupa rantainya kita buat 2. Jadi selang-seling, single crochet, half double crochet, single crochet, half double crochet sebanyak 39 totalnya, jadi 39 putaran. Oke sobat rajut online, saya sudah selesai pembuatan bolak-balik double, half double crochet, single crochet, half double crochet, single crochet. Jadi bentuknya jadi seperti ini ya, bentuknya jadi seperti ini. Saya akan perjelas. Ini warnanya karena ada pencahayaan lampu, ini warnanya hijau sebenarnya. Tuh ya. Tuh jadi seperti ini ya. Oke.
Teksturnya jadi seperti ini. Nanti yang bagian ini yang dalam. Ini dalam. Yang bagian ada tekstur-tekstur untuk ada yang sisa front loop itu adalah bagian luarnya. Ini dalam, ini luar. Oke, nanti ketika sudah selesai 39 putaran, nanti di sini dimatikan saja. Ini saya kasih contoh. Cara matikannya. Nah, ini kan ceritanya udah di ujung nih. Sudah di ujung. Nanti dibuat rantai satu lagi. Ini udah di ujung. Udah di ujung. Nanti kayak seperti ini ya. Kita buat rantai satu. Bisa buat rantai satu lalu gunting. Nanti guntingnya agak panjang karena kita proses penjahitan, jadi guntingnya agak panjang. Nih saya sisahin benangnya lebih panjang, jadi sini seginilah sisanya, di kira-kira aja. Oke, kalian sudah menyiapkan ya untuk jarum, kalau saya ini menyebutnya jarum sulam. Oke, kita masukkan. Selalu diingat posisi yang mana posisi dalam, yang mana posisi luar ya. Oke, ini ingat, ini adalah posisi luar, ini dalam. Oke, seperti ini ya. Kita harus jahitnya itu harus sama. Jadi jumlahnya ini 20, ini 20. Jadi kita tinggal jahit dari dalamnya. Jadi dalam seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini. Dijahit biasa aja. Seluruh loop. Ini penjahitan. Pelan-pelan aja untuk penjahitan karena penjahitan itu sangat penting dalam pembuatan amigurumi. Ini pembuatan yang memang untuk bagi pemula banget. Jadi jahitnya seperti ini. Sobat, sudah selesai ya penjahitan bagian sisi pinggirnya. Lalu sekarang kita akan menjahit bagian sisi atasnya. Cara penjahitan